warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Marlina. Saya Tri Prasetyono. Saya Muhammad Mauludin Sarkasi. Kami dari SMA Negeri 1 Karangreja. SMA Negeri 1 Karangreja. Maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Maul. Pagi Bima. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai keterampilan dalam coaching Anda. Nah, hal-hal yang akan saya amati dalam coaching yang nanti akan Anda lakukan. Yang pertama, apakah coaching Anda itu sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah Anda dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian yang ketiga, bagaimana tanggapan coachee terhadap pertanyaan yang Anda sampaikan? Kemudian yang keempat, apakah proses coaching yang Anda lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya dapat membantu Anda dalam hal tersebut? Terima kasih Bu Timar. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak Maul. Kompetensi mana saja yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching? Saya berharap dapat memperhatikan cara yang saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Maul? Kompetensi yang diamati secara spesifik untuk saya adalah mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak Maul, sudah saya catat. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan tadi yang ingin Anda kembangkan itu yang mana? Dari indikator kemampuan yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena saya percaya kemampuan mendengarkan aktif dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan yang bermakna. Keterampilan tersebut sangat penting dalam proses coaching sehingga coachee dapat menemukan perencanaan yang tepat dalam hal-hal yang dibicarakan dalam proses coaching. Oke, baik Pak Maul. Sudah saya catat semua hal yang nanti akan saya gunakan untuk pengamatan dalam pengembangan diri Anda dalam proses coaching. Nah, setelah ini saya persilahkan Anda untuk melaksanakan proses coaching dengan coachee. Oke, selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi. Adakah hal yang ingin dibicarakan dengan saya kok sangat pagi di hari ini kok Pak Tri bertemu dengan saya? Iya Pak Maul. Jadi setiap pembelajaran di kelas 12 MIPA 5 itu Ya. saya itu merasa kesulitan dalam mengkondisikan siswa pada saat pembelajaran, yaitu mengkondisikan dalam artian masih ada sebagian murid saya itu yang tidak tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Maul. Baik Pak Tri, dari pembicaraan ini kira-kira hal apa yang ingin Pak Tri dapatkan? Atau solusi atau apa seperti itu Pak Tri? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana seluruh murid saya di kelas itu pada saat pembelajaran itu mereka berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak terkesan bahwa ada sebagian murid saja yang aktif dan sebagian yang lain tidak aktif seperti itu. Dari masalah yang Pak Tri alami ini kira-kira apa saja sih yang menjadi hambatan dari kejadian ini? Hambatannya dalam pembelajaran saya, karena pembelajaran saya adalah pembelajaran yang sering praktikum gitu ya, praktek gitu. Hambatannya adalah anak yang bisa, ya dia aktif gitu. Ya. Sedangkan yang tidak bisa, itu tidak, ya hanya melihat saja. Kurang aktif untuk mencoba, tidak mau. Kemudian untuk mengamati apa yang harusnya dikerjakan juga ya pasif begitu. Dan itu ya sebagian ada anak-anak yang seperti itu. Jadi Pak Tri dari hambatan ini kira-kira apa sih hal apa yang akan Pak Tri lakukan untuk mengatasi hambatan ini sebetulnya? Saya tetap akan menggunakan metode praktek. Karena ini menurut saya adalah memberikan pengalaman siswa untuk melakukan suatu hal. Dan ini metode yang menurut saya
metode yang bermakna begitu untuk siswa. Dan saya merencanakan itu ini Pak, saya mencoba untuk mengaktifkan anak-anak yang pasif tadi itu dengan tutor teman sebaya. Artinya temannya ini yang sudah aktif itu bisa mengajak anak-anak yang tadi pada pada pasif hanya melihat saja. Nah, tak minta untuk saya coba mengembangkan mereka untuk bisa mengajak ini teman-temannya yang tidak aktif, hanya sekedar mengamati saja, mau berusaha untuk mencoba seperti itu Pak. Ini tadi dari penjelasannya Pak Tri ya, yang panjang lebar termasuk strategi. Ini sebenarnya strategi ya Pak Tri. Strategi yang nanti mau diterapkan nih Pak Tri. Iya, betul ya? Saya merencanakan begitu sehingga nanti bisa aktif semuanya. Ini bagian dari strategi Pak Tri agar siswa itu kemampuannya sama rata. Nah, kira-kira Pak Tri dari yang tadi Pak Tri sampaikan ini ya, strategi tadi ini peluang keberhasilannya itu berapa sih? Peluangnya itu ya karena mungkin guru dengan siswa agak canggung dan lain sebagainya. Kalau dengan guru mungkin, kalau dengan sesama mereka, jadi mungkin dalam kelompok itu ada pembagian tugas yang jelas bersama mereka, itu mungkin bisa mengaktifkan, sangat mungkin bisa mengaktifkan peserta didik atau murid yang tidak aktif tadi itu, sehingga mau berperan dalam melakukan percobaan, mau berperan dalam mungkin pada saat presentasi berperan sebagai mungkin terbagi jadi ada moderator, ada penanya, ada penjawab, dan ada notulen, sehingga mereka bisa berkolaborasi. Mungkin dengan pembagian tugas dan tadi tutor sebaya itu bisa mengaktifkan mereka. Sebenarnya dari strateginya Pak Tri terapkan ini yang direncanakan sudah bagus nih Pak Tri nggih. Saya juga merasa kok Pak Tri akan berhasil seperti itu. Karena dengan dedikasinya Pak Tri memang sangat luar biasa menurut saya nggih. Dari semua ini kira-kira Pak Tri, kenapa kok Pak Tri itu ingin membuat anak itu bahasanya semuanya aktif sama rata? Adakah atau seseorang atau hal apa yang menjadi pegangan Pak Tri agar selalu membuat siswa itu aktif seperti itu? Yang menjadi pegangan saya, prinsip saya adalah saya sebagai seorang guru itu memiliki kewajiban atau ya hal yang melekat pada diri seorang guru, ya mendidik, membimbing dan seterusnya. Jangan sampai saya berprinsip jangan sampai ada murid-murid saya yang tidak saya layani dengan baik gitu. Harapan saya dengan pembelajaran yang aktif para murid saya itu bisa semuanya terlayani oleh saya sebagai seorang pendidik dan seorang guru. Seperti itu Pak. Singkat saja Pak Tri ini, berarti Pak Tri itu siap bertanggung jawab dengan hal ini. Saya akan berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti pembelajaran ini bisa betul-betul maksimal, betul-betul efektif, dan betul-betul partisipasi murid itu bisa berkembang dengan baik. Oke. Berarti dari semua strategi yang Pak Tri rancang ini kira-kira akan dilakukan mulai kapan? Pekan depan akan saya lakukan Pak. Saya langsung akan coba di kelas yang sama, gitu ya. Karena di kelas ini, khusus kelas ini memang ada sebagian yang lebih banyak memang tidak aktif, maka saya ingin segera ingin mengaplikasikan ini di kelas itu, sehingga nanti pekan depan itu apakah ada perubahan yang signifikan yang bisa terjadi pada murid-murid saya, sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi. Bagus Pak Tri. Kira-kira dari perbincangan kita ini Pak Tri, apa yang Pak Tri rasakan sebelum yang saya rasakan senang sekali ini bisa ngobrol jadi plong gitu ya. Jadi sehingga masalah-masalah yang sebelumnya menjadi ganjalan-ganjalan setelah bertemu dengan Pak Maul ini, saya menjadi fresh kembali, segar kembali untuk merencanakan pembelajaran yang akan datang. Seperti itu. Pak Tri sudah ada gambaran rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Tri itu seperti apa nih Pak Tri? Yang terakhir Pak Tri, semoga apa yang direncanakan Pak Tri atau yang dicita-citakan Pak Tri kepada siswa-siswinya Pak Tri itu dapat terlaksana, tercapai. Cukup nih Pak Tri nggih. Terima kasih Pak Maul. Ini sudah waktunya mau masuk. Saya Pak Tri ngajar saya nggih di kelas 12 MIPA 4 kebetulan nggih.
Ya. Ya, saya akhiri cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Maul, kita ketemu lagi setelah proses coaching yang sudah Anda laksanakan. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan tadi mengenai proses coaching yang sudah Anda laksanakan. Nah, bagaimana Pak Maul menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa yang telah melakukan dengan baik, saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Jadi apa yang membuat Pak Maul merasa bahwa Pak Maul sudah melakukan hal tersebut dengan baik? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke Pak Maul, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Menurut pengamatan yang saya lakukan, Pak Maul sudah mampu melakukan hal yang berkaitan dengan mendengarkan secara aktif dari indikator tadi. Kemudian juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sehingga tadi coaching dari permasalahan yang diajukan oleh coaching mengenai tadi anak yang tidak aktif dalam pembelajaran sudah dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dibicarakan dengan Anda pada saat coaching. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Saya pastinya merasa senang, Bu Timar. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, baik Pak Maul. Nah, dengan demikian ada juga aspek yang masih perlu ditingkatkan. Seperti pada saat tadi saya mengobservasi Pak Maul, ada beberapa hal yang mungkin agak masih kurang. Misalnya Pak Maul terlihat berpikir agak lama pada saat mengajukan pertanyaan pada coaching. Nah, itu mungkin Pak Maul pada saat itu konsentrasinya sudah menurun. Nah, itu perlu ditingkatkan nih Pak Maul. Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatnya nih. Oke, Semangat, baiklah. semangat, dan Semangat Pak Maul. Oke. Nah, dari diskusi kita ini Pak Maul, ya, apakah Pak Maul merasa bahwa dari pengamatan yang saya lakukan, performa Pak Maul dikaitkan dengan kemampuan Pak Maul dalam mendengar dan bertanya dengan pertanyaan yang bermakna sudah meningkat? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif, Ibu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Oke, baik Pak Maul. Oke. Jadi mungkin saat ini belum merasa cukup, masih ada perlu nanti mungkin kita suatu saat bisa melakukan pengamatan kembali. Oke, itu Pak Maul, itu adalah hal yang baik ya yang sudah Anda rencanakan mengenai supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Nah, terakhir Pak Maul, dari proses ini apa yang Pak Maul peroleh? Jadi seperti ini, Bu, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu dikembangkan atau berkembang seperti itu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bu Timar. Semoga nanti bermanfaat buat saya, Ibu. Saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, Ibu. Saya juga terima kasih Pak Maul. Saya juga banyak belajar dari Pak Maul. Oke, untuk sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih. Saya tutup nih Pak Maul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 9 Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.